memahami tentang sistem dan informasi. Memahami dan mengerti tentang sistem dan informasi dari karakteristik dan jenisnya. Untuk bobot nilai, hampir sama seperti kemarin ya. Tidak banyak perubahan. Di sini ditambah yaitu sikap dosen terhadap mahasiswa atau mahasiswa terhadap dosen ya. Sikap mahasiswa ya, di sini 5% dan keaktifannya 5%. Tampak kan ya? Halo? Iya, ya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini membahas tentang gambaran umum sistem informasi. Di dalam sistem informasi itu ada yang namanya karakteristik ya, atau ciri-ciri ya dari sistem. Yang pertama yaitu sistem mempunyai komponen-komponen. Kemudian komponen-komponen sistem tersebut harus terintegrasi. Ini saling berhubungan ya, terintegrasi. Kemudian kemudian karakteristik yang ketiga yaitu sistem mempunyai batasan sistem. Jadi sistem itu ada batasannya ya. Kemudian sistem mempunyai tujuan yang jelas. Nah, sistem itu adalah memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang kelima, sistem mempunyai lingkungan. Jadi di sistem itu juga dipengaruhi adanya lingkungan. Sistem mempunyai input, proses, dan output. Lanjutkan. Oke, di sini ada definisi sistem secara umum, ya. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen, unsur, dan komponen atau variabel yang tertata dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi sistem itu terbentuk dari elemen-elemen atau unsur, bahkan komponen ya, yang saling berkaitan atau berinteraksi. Yang kemudian dia mempunyai tujuan. Nah, jadi sistem itu kumpulan dari elemen yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sudah ditentukan. Itu adalah gambaran sistem secara umum. Kemudian sistem menurut para ahli. Sini ada beberapa ya menurut para ahli. Yang pertama menurut Romney dan Steinberg ya 2015 mengatakan bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja atau berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sama ya, berarti sistem itu harus ada elemen atau komponen-komponennya yang saling berhubungan, kemudian tujuan. Jadi ada 3 poin itu ya, ada komponen atau elemen, kemudian saling berhubungan, dan tujuan. Coba kita lihat lagi untuk yang kedua, yaitu menurut Abdul Qadir ya, bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Hampir sama ya, jadi teorinya tetap selalu ada yang namanya elemen atau komponen, kemudian saling berkaitan ya, kemudian ada tujuan. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, di sini menurut Sutabri, ini Tata Sutabri ya, pada tahun 2012, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur
komponen atau variabel terorganisasi, saling berinteraksi, saling menguntungkan satu sama yang lainnya. Dan di sini juga walaupun tidak disebutkan untuk memiliki tujuan, yang pasti sistem itu memiliki tujuan. Ya. Kemudian menurut Sutarman di tahun 2012, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan, berinteraksi, satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Ya, sama ya berarti ya. Satu lagi menurut Fatansyah yaitu 2015, sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan secara bersama-sama untuk memenuhi suatu proses tertentu. Oke, dari sini berarti kalian sudah paham ya yang disebut dengan sistem? Paham? Iya, Bu. Ya, jadi intinya ada komponen atau kumpulan atau himpunan elemen ya, kemudian saling keterkaitan atau terintegrasi atau berhubungan. Yang ketiga yaitu dia mempunyai tujuan. Jadi hanya kita mengingatnya 3 poin ya sistem. Oke, kita lanjutkan ya kalau sudah paham. Nah, di sini ada karakteristik dari sistem atau ciri-ciri ya. Sistem itu memiliki ciri-ciri di sini menurut Wilkinson et al. Pada tahun 2000. Yang pertama yaitu sistem mempunyai komponen-komponen. Sama ya tadi ya, seperti definisi dari sistem. Adanya komponen-komponen atau elemen-elemen ya. Kemudian adanya komponen sistem yang harus terintegrasi, harus berhubungan. Jadi dia harus berkaitan. Kemudian yang ketiga, mempunyai batasan sistem. Nah, jadi sistem itu memiliki batasan supaya tujuan kita tercapai. Kalau sistem itu tidak ada batasan, maka sistem itu mungkin dia akan banyak sekali informasi yang akhirnya tujuannya tidak jelas. Kemudian yang keempat yaitu tujuan. Sistem mempunyai tujuan yang jelas. Sudah dikatakan tadi ya, dia mempunyai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian yang kelima, sistem mempunyai lingkungan. Nah, di dalam sistem itu ada yang namanya lingkungan. Untuk lebih detailnya kita bahas lagi di materi selanjutnya. Sistem mempunyai input, proses, dan output. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari karakter tadi kita uraikan di sini komponen-komponen sistem. Komponen-komponen sistem biasanya berupa subsistem atau cabang sistem yang berupa fisik atau abstrak. Subsistem merupakan suatu sistem yang lebih kecil dari sistem yang menjadi lingkungannya, tetapi tidak menutup kemungkinan subsistem menjadi kompleks dan lebih besar dari sistem yang menjadi lingkungan. Nah, maksudnya di sini komponen-komponen sistem itu ada namanya subsistem. Kita istilahkan misalnya ya pada komputer. Nah, di dalam komputer itu ada subsistem yang contohnya di sini kita membayangkan komputer atau laptop. Di dalam komputer atau laptop itu ada namanya subsistem atau bagian-bagian dari komputer laptop itu, yaitu ada prosesor, ada memori, ada keyboard, ada monitor. Nah, itu adalah subsistem atau bagian-bagian terkecil ya. Bagian-bagian terkecil di bawahnya sistem yang merupakan sistem yang di dalam yang memiliki subsistem lagi. Nah, jadi di dalam prosesor, memori atau keyboard itu ada perangkat-perangkat kecil lagi di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan subsistem. Dari penjelasan komponen sistem, paham ya? Paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu komponen sistem harus terintegrasi atau saling berhubungan. Nah, di sini contohnya ya, saling berhubungan yaitu misalnya mahasiswa yang sedang kuliah, mereka saling terintegrasi.
Iya atau tidak, kalian saling berhubungan. Karena di situ ada dosen, kemudian ada mahasiswa, dan juga ada materi kuliah. Nah, jadi komponen sistem yang saling terintegrasi itu seperti itu. Dia seperti rantai ya, prosesnya seperti rantai kehidupan gitu ya, dia proses. Dan saling keterkaitan. Di sini contoh ilustrasi pada sistem komputer yaitu memori dan prosesor yang harus terintegrasi. Yaitu bagaimana data yang diproses oleh prosesor dikirim ke memori. Kemudian data yang sudah diproses oleh prosesor dikirim lagi ke memori. Kemudian bagaimana data yang ada di memori bisa ditampilkan di layar monitor. Nah, jadi perangkat ini saling melakukan tugas dan kerjasama masing-masing, tetapi mereka saling berhubungan dan saling berinteraksi. Oke, kemudian sistem mempunyai batasan, yaitu batasan-batasan yang biasa diberikan gambaran pemisah antara lingkup sistem dengan batas luar sistem. Dengan batasan sistem ini, seseorang dapat menilai kompleksitas suatu sistem. Di mana sedikit batas sistem, maka semakin kompleks sistem tersebut. Dan sebaiknya, semakin luas batas sistem, maka semakin sempit kompleks sistem tersebut. Oke, coba di sini ada contohnya tidak? Nah, jadi di sini dikatakan, semakin sedikit batasannya, sistem semakin kompleks. Kemudian semakin luas batasannya, maka sistem semakin sempit. Ya. Jadi itu fungsinya batasan ya, supaya sistem itu tidak melebar kemana-mana. Oke, yang keempat yaitu sistem mempunyai tujuan sistem yang jelas. Seperti teorinya tadi juga dikatakan bahwa mempunyai tujuan yang sudah ditentukan dari awal ya. Jadi mereka mempunyai target atau hasil akhir yang sudah dirancang oleh pembuat sistem, di mana tujuannya menjadi titik koordinat komponen-komponen sistem dalam bekerja sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, misalnya kita melakukan suatu pekerjaan, kita pasti mempunyai tujuan dong. Apa sih akhir dari pekerjaan yang kita lakukan? Nah, supaya mencapai tujuan, apa yang harus kita lakukan? Nah, sistem juga seperti itu sistem kerjanya. Jadi dia mempunyai target untuk tujuan yang dicapai. Sini contohnya menghitung gaji pegawai. Sini langkah pertama user menginputkan NIK, bulan dan tahun gaji, kemudian parameternya untuk menghitung gaji. Nah, tujuannya pembuatan aplikasi tentang gaji. Kemudian ada namanya proses ya, penginputan data yang dilihat dari bulan dan tahun, dihitung masuknya masa kerja ya itu. Kemudian akan menghitung gajinya. Nah, kemudian gajinya berapa yang akan tampil. Nah, seperti itu ya. Seperti penghitungan gaji, bisa juga tentang menghitung masa kerja karyawan, kemudian menghitung stok barang, nah, bisa juga seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu sistem mempunyai lingkungan. Nah, lingkungan sistem ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya lingkungan eksternal dan juga ada lingkungan internal. Nah, lingkungan eksternal ini adalah lingkungan di luar batas-batas sistem. Nah, jadi di dalam suatu sistem itu dia mempunyai lingkungan ya. Ada lingkungan luar dan lingkungan dalam. Kemudian kalau yang lingkungan dalam yaitu lingkungan yang mewadahi komponen-komponen subsistem yang ada di dalam sistem. Ya. Jadi dia itu ya seperti memayungi komponen subsistemnya yang ada di dalam sistem. Oke, selanjutnya sistem mempunyai input, proses, dan output. Untuk mencapai tujuan sistem memerlukan inputan dari pengguna sistem. Inputan tersebut akan dijadikan parameter sebagai bahan baku untuk pengolahan data.
Nah, di sini yang disebut dengan memerlukan inputan dari pengguna sistem, yaitu user ya. User, maksudnya manusia, yang nantinya akan menjalankan proses penginputan data. Nah, di sini disebut dengan triggering ya, atau pemicu sistem. Jadi ada maksudnya di sini menjelaskan bahwa dalam proses penginputan data itu kita membutuhkan orang ketiga ya, maksudnya orang ketiga ya. Di sini bisa berupa manusia, kemudian bisa juga berupa mesin, atau menggunakan sistem lainnya yang sudah canggih, yang terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem yang dipakai tersebut ya. Yang maksudnya itu. Kemudian contohnya, prosesor akan bekerja jika inputan dari user kemudian ke sistem akan memproses data sesuai dengan perintah atau program yang sudah ditanamkan ke sistem tersebut, kemudian akan menghasilkan output. Ya, seperti katakan ya, data dikirim melalui prosesor, kemudian diproses, kemudian akan muncul yang namanya output. Setelah diproses akan muncul output. Seperti tadi menginputkan data gaji yang berdasarkan tanggal dan bulan, kemudian akan muncul berapa jumlah gaji. Ya, seperti itu contohnya ya. Output juga bisa diinginkan user, misalnya menghitung gaji karyawan dan gajinya tetap bisa juga menghitung karyawan dan hasil pesan error. Nah, di sini output itu tidak semata-mata apa yang kita inginkan ya. Kadang-kadang sih kalau memang aplikasi atau program yang kita buat itu memang tidak ada kendala atau tidak ada coding-coding yang error, sudah betul, pasti hasilnya sesuai sama yang kita inginkan. Menghitung gaji karyawan, ya akan muncul gajinya itu berapa. Tetapi juga dia mungkin akan ada pesan error, ya ada dua kemungkinan gitu. Tapi biasanya kalau sudah bikin aplikasi itu kan sudah ada pengujian ya. Jadi untuk kemungkinan errornya sedikitlah, sekian persen aja. Nah, di sini kan terjadinya error karena data yang diinputkan user datanya tidak benar. Nah, makanya dia akan terjadi error. Oke, next. Oke. Di sini ada jenis-jenis dari sistem ya. Teori menurut McLeod dan Shell ya, tahun 2007 berpendapat sistem memiliki 5 jenis. Yaitu ada yang namanya Transaction Processing System atau TPS ya istilahnya. Kemudian Management Information System atau MIS. Kemudian Virtual Office System, Decision Support System, DSS ya. Dan yang kelima yaitu Enterprise Resource Planning System ya, atau ERP System. Oke, di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Yaitu adalah sistem komputer yang didesain untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi-transaksi bisnis atau file system untuk pengolahan beberapa operasi transaksi di mana semua transaksi harus berhasil atau semua transaksi harus batal. Oke. Nah, di sini transaksi processing system itu adalah tempat untuk penyimpanan data dalam melakukan transaksi yang kapasitasnya besar. Nah, di sini contohnya adalah transaksi-transaksi pada perbankan ya. Pada perbankan itu banyak sekali transaksi-transaksi, misalnya kalau kita mau transfer atau kita mau menabung atau kita mau ambil ya. Nah, transfer itu kan tidak semata-mata antar bank. Kemungkinan ada melalui beda bank. Nah, di situ ada namanya transaksi-transaksi bisnis yang besar itu maksudnya seperti itu. Jadi dia itu kompleks
pembuatan aplikasinya sangat kompleks. Jadi dia nggak hanya kalau kita membuat aplikasi seperti data pegawai atau data karyawan ya, kita kan hanya yang berkaitan dengan data pegawai atau karyawan aja. Tetapi di sini transaksi-transaksinya dia menyeluruh. Hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang besar itu apa aja gitu. Contohnya seperti transaksi di perbankan ya, karena terlalu banyak fitur-fitur ya kalau kita melakukan transaksi transfer atau proses pengambilan dana atau menabung itu kan banyak sekali fitur-fitur transaksi yang ada di mesin ya, di mesin atau ibaratnya sistem yang dibuat oleh seseorang untuk perbankan ya. Nah, jadi transaksi prosesi sistem itu adalah di sini adalah tempatnya transaksi dalam kapasitas besar. Oke, di sini dijelaskan ya, Mikler dan Shell tahun 2007 mengatakan sistem komputer pertama kali dikembangkan adalah awalnya ya Electronic Data Processing atau EDP. Sebelum proses terjadinya transaksi proses sistem, di sini awalnya Electronic Data Processing atau EDP. Kemudian Accounting Informasi System ya atau AIS, dan sekarang disebut dengan istilah Transaction Processing System. Jadi terbentuknya transaksi proses sistem dengan perubahan nama tersebut ada tahapan-tahapan pembuatannya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke dua, yaitu untuk jenis sistem yang kedua yaitu manajemen information system. Di sini menurut McLean dan Shell 2007 mengatakan bahwa manajemen informasi sistem adalah sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi yang melakukan pengolahan data agar bisa digunakan oleh orang yang membutuhkannya. Nah, sama ya seperti tadi ya. Jadi di sini proses pembuatan aplikasi yang terkomputerisasi pada perusahaan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi. Jadi sistem kerja pada perusahaan itu sudah dituangkan ke dalam aplikasi yang disebut mengatakan manajemen informasi sistem. Nah, kemudian MIS merupakan suatu aplikasi sistem yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen ya. Jadi dari sistem-sistem yang maksudnya aplikasi yang dibuat oleh perusahaan itu menyediakan adanya laporan informasi dari pihak manajemen ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sih setiap pembuatan aplikasi itu pasti dibutuhkan yang namanya juga laporan ya. Kemudian MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan dari banyak data sumber. Nah, jadi di sini juga dikatakan sama sih seperti hampir seperti PPS ya, membutuhkan penyimpanan data yang lebih banyak juga ya untuk penyimpanannya. Jadi dia hampir sama, hanya ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengatur jalan proses perusahaannya supaya lebih maju gitu. Oke, yang ketiga yaitu virtual office system ya. Kalau melihat dari tulisannya virtual office, ibunya berpikir itu berarti kantor virtual ya, berarti sistem kantor virtual ya kalau awalnya melihat gini. Tapi ternyata di sini pengembangan dari office automation system, yaitu mesin komputer atau hardware dan software yang digunakan untuk membuat, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi dan penyebaran informasi untuk kebutuhan perusahaan secara digital guna mencapai tujuan yang telah diterapkan. Sama juga tadi istilah sistem ya. Jadi di sini prosesnya dilaksanakan secara virtual, sama seperti istilahnya kantor virtual atau online ya di sini ya, virtual office system itu. Sama fungsinya juga dia walaupun dia
online atau virtual office, dia juga prosesnya dia mengumpulkan data, menyimpan, manipulasi atau penyebaran informasi ya. Sama seperti yang dilakukan pada manajemen informasi sistem dan TPS juga. Oke. Yang keempat yaitu decision support system. Decision support system di sini menurut McLeod dan Maxwell merupakan sebuah sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer untuk memecahkan masalah ya. Kalau decision, kita kalau bicara decision itu keputusan ya. Nah, keputusan support system untuk memecahkan permasalahan atau merupakan sistem informasi berbasis sistem pengetahuan atau manajemen pengetahuan untuk mengambil suatu keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Ya, di sini dikatakan decision support system itu tujuannya adalah membantu menyelesaikan suatu permasalahan yang berada pada perusahaan atau organisasi ya. Nah, tugasnya seperti itu dia. Kemudian di sini kita lihat sebelumnya transaksi proses sistem dan manajemen informasi sistem. Dapat dilihat bahwa kedua sistem tersebut melakukan pengolahan data yang kompleks dengan support system. Nah, jadi yang transaksi proses sistem dan manajemen sistem itu hampir sama ya fungsinya ya, melakukan proses kegiatan dengan kapasitas yang sangat besar. Kemudian di sini decision support system melakukan pengolahan data yang spesifik. Nah, di sini jadi dari jenis-jenis sistem tadi dia mempunyai fungsi masing-masing ya. Kalau yang decision support system ini yaitu dia untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Contohnya di sini nih, misalnya 10 produk yang paling laku di pasaran apa. Nah, supaya kita mengetahui produk yang paling laku atau apa, nah disinilah ada yang namanya decision support system. Kemudian ada sales yang terbaik. Kemudian 10 kegiatan yang berbiaya besar. Nah, ini kan hal yang seperti ini kan dijadikan suatu permasalahan dan juga pemecahan ya. Dan permasalahan itu ada permasalahan baik dan juga ada permasalahan yang tidak baik. Nah, bagaimana kita mensiasati permasalahan yang kurang baik menjadi permasalahan baik. Nah, contohnya kalau di sini 10 produk yang paling laku di pasaran, kita sudah tahu ya, misalnya dari perusahaan itu menciptakan ada 20 produk, tetapi ternyata di sini yang paling laku adalah 10 produk. Nah, mungkin dari tim decision support system ini ya, memiliki ide-ide bagaimana untuk menaikkan atau 10 produk lain yang belum laku banget di pasaran itu bagaimana supaya jadi 20 produk itu laku di pasaran semua. Nah, di sini adalah keputusannya di decision support system ini, sistem yang menangani masalah tentang keputusan-keputusan ya dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sini juga ada 10 kegiatan yang berbiaya besar. Nah, mungkin ini kan jadi permasalahan ya kalau di dalam perusahaan kegiatan ini bagaimana misalnya kegiatan ini biaya besar itu bisa diminimalkan ya, karena di dalam perusahaan itu pasti memiliki tujuan mencapai keuntungan yang besar dengan pengeluaran sekecil-kecil mungkin. Pasti setiap perusahaan itu berpikirnya seperti itu. Oke, dari materi ini sudah paham ya? Iya, sudah Bu. Kalau tidak, oke, sudah ya. Kalau tidak ada yang jawab berarti Ibu Angga paham. Oke, lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang ciri yang kelima yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP System ya. McLeod dan Shell 2007 mengatakan bahwa Enterprise Resource System
resource planning system merupakan sistem yang terkomputerisasi yang melibatkan seluruh resource manajemen dalam sebuah perusahaan ya. Dalam perancangan sumber daya manusia, yaitu sistem informasi yang diperuntukkan perusahaan manufaktur atau jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi pendistribusian. Oke. Nah, jadi ciri sistem ini yaitu mengelola masalah hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi ya. Di sini kalau di perusahaan itu bagaimana proses produksinya, kemudian bagaimana pendistribusian produk-produk tersebut ya. Jadi fungsinya yang bertugas melakukan itu adalah di sini ada yang namanya ERP system ya, Enterprise Resource Planning. Jadi memiliki planning seperti apa sehingga pelaksanaan proses operasi dan pendistribusian suatu produk itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi di sistem ini ada beberapa tugas masing-masing. Kemudian secara umum ERP merupakan konsep untuk merencanakan dan pengelolaan sumber daya perusahaan yang dirancang untuk melayani berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih tinggi ke konsumen dan memberikan keuntungan yang maksimal ke perusahaan. Nah, dikatakan tadi awal tadi di atas tadi di sini adanya keputusan dalam penyelesaian masalah. Kemudian di bawah ini adalah bagaimana mengolah sumber daya perusahaan ya. Sumber daya perusahaan itu bisa juga berupa karyawan, kemudian apa itu dengan SDM-nya bagaimana SDM itu bisa dikelola sehingga perusahaan itu akan maju dan meningkatkan omset ya. Setelah itu juga efisien. Jadi semuanya saling keterkaitan. Bagaimana mengelola manusianya supaya dia bisa bekerja dengan baik dan memaksimalkan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi di sini seperti apa ya? Pelaksanaan contohnya misalnya contoh untuk SDM-nya dengan adanya pelatihan-pelatihan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke informasi. Setelah setelah kita membahas sistem, selanjutnya kita akan membahas informasi ya. Jadi di awal ada sistem, kemudian ada ciri-cirinya seperti apa, kemudian ada juga jenis sistemnya seperti apa ya. Selanjutnya kita masuk ke informasi ya. Nah, informasi juga ada pengertian secara umumnya ya. Informasi yaitu sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi yang menerimanya. Nah, informasi kalau dilihat dari definisinya ya, dia hampir sama seperti data ya. Tapi dia lebih lengkap karena informasi ini adalah sekumpulan data atau fakta ya. Kemudian setelah itu sudah mendapatkan, jadi di sini kita kumpulkan dulu ya data-datanya seperti apa, faktanya seperti apa, kemudian setelah itu diproses, dikelola ya datanya dengan sedemikian rupa, kemudian menjadi hal yang sangat dimengerti. Kemudian apa sih manfaatnya dari data tersebut? Nah, apakah data itu memiliki manfaat baik atau tidak memiliki manfaat baik? Jadi intinya informasi adalah data, kemudian diproses, setelah itu menghasilkan manfaat ya bagi yang menerimanya. Oke. Paham ya untuk istilah informasi?
Nah, di sini juga ada pengertian informasi menurut para ahli. Nah, informasi menurut para ahli di sini ada Burestetter ya, menyatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Ya. Dia juga pasti berupa pengumpulan data ya, atau pengolahan data, kemudian diproses juga. Nah, setelah itu hasilnya baru akan diberikan keterangannya apa gitu ya. Kemudian yang kedua menurut Josh R. Terry ya, berpendapat bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Nah, jadi di sini yang disebut informasi, data itu harus yang berguna ya. Jika data yang tidak berguna ya sebaiknya tidak dipublish atau tidak disebarluaskan ya, nanti akhirnya akan menjadi kontroversi atau bisa juga menjadi berita hoax ya. Jadi di sini yang data yang penting memberikan pengetahuan, maksudnya pengetahuan berarti kan dia memberikan sesuatu hal yang baik-baik gitu. Jadi dia akhirnya dia berguna untuk yang membacanya atau yang menerimanya. Itu menurut Josh R. Terry ya. Kemudian menurut Raymond McLeod ya, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, kalau menurut Raymond ini berarti data itu setelah diproses, setelah diolah, ada manfaat yang baik oleh yang menerima ya data itu. Maksudnya info-info yang terbaik. Nah, setelah itu juga data itu mempunyai manfaat. Manfaatnya nih dia mungkin tidak saat ini aja. Manfaatnya dia berpikir informasi ini manfaatnya untuk beberapa tahun ke depan juga. Nah, kalau McLeod seperti Raymond McLeod ya dia seperti itu ya berpendapat. Kemudian di sini juga ada Jogianto ya. Informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ya. Sama ya seperti yang sebelumnya ya. Jadi informasi itu harus bermanfaat bagi penggunanya atau bagi yang membacanya ya. Sehingga jika informasi itu baik, maka mungkin orang akan menggunakannya dan bahkan mungkin kalau informasi itu isinya tentang motivasi atau suatu apa ya pengetahuan atau wawasan yang membuat seseorang itu maju. Nah, ini adalah teori menurut Jogianto. Kemudian lagi menurut Josh H. Botnar, informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi di sini dia menjelaskan ya datanya diolah dulu. Jadi dapat informasi itu tidak langsung ditelan mentah-mentah ya. Diolah dulu, diproses sedemikian rupa, dikemas sehingga menjadi informasi yang lebih bagus dan baik ya. Kemudian dijadikan suatu keputusan. Nah, seperti itu menurut Josh H. Botnar. Nah, selain itu juga di sini ada kriteria informasi. Jadi sama seperti sistem juga, informasi juga dia mempunyai kriteria ya. Yang pertama, maksud saya di sini menurut Romney and Steinberg ya 2015 menguatkan bahwa kriteria informasi yang baik adalah yang pertama adalah informasinya relevan ya. Di sini dikatakan relevan yaitu informasi yang memiliki manfaat bagi pemiliknya ya. Jadi informasi mempunyai manfaat
bagi pemiliknya. Jadi misalnya Anda memiliki informasi dan informasi itu bermanfaat bagi diri Anda sendiri, ya itu yang disebut dengan relevan ya. Kenapa dikatakan relevan? Seperti dikatakan tadi ya, informasi mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Memiliki manfaat umpan balik. Nah di sini umpan balik itu adalah memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspresi mereka di masa lalu ya. Mengkoreksi. Oke, jadi di sini memiliki manfaat umpan balik. Jadi antara pengguna dan yang memiliki informasi itu mempunyai manfaat yang sangat baik. Oke. Kemudian yang kedua memiliki manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang menurut hasil masa lalu dan kejadian masa kini ya. Jadi di sini ada manfaat dari informasi itu, dia akan mempunyai manfaat. Tadi seperti dikatakan oleh Jos tadi ya, dia memiliki manfaat nggak hanya sekarang aja, dia juga memiliki manfaat yang akan datang gitu. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua yaitu andal ya. Kriteria yang kedua andal. Informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Secara jujur dapat diverifikasi ataupun informasi yang akurat. Nah, jadi yang disebut handal itu informasinya di sini real, maksudnya benar ya. Dia tidak menyesatkan. Kemudian tidak adanya kesalahan material. Kemudian di sini juga jujur ketika informasinya dianalisa, informasi itu valid. Jadi dia tidak hoax lah ya, tidak berita hoax ya. Kemudian informasi itu dikatakan jujur, valid atau tidak hoax atau akurat yaitu jika informasi itu penyajiannya jujur. Jadi informasi itu digambarkan secara jujur dan peristiwa lainnya yang disajikannya secara wajar ya. Jadi ceritanya itu apa adanya yang terjadi di situ. Jadi tidak ada rekayasa atau tambahan-tambahan sehingga menjadi informasi itu lebih lebih menarik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi gitu. Nah itu yang dikatakan adalah informasi yang tidak akurat ya. Sedangkan di sini yang informasi akurat adalah yang jujur. Jadi dia itu apa adanya, tanpa ibarat tanpa rekayasa, tanpa animasi atau tambah-tambahan, hanya hal-hal wajar aja yang ditampilkan atau yang disajikan. Kemudian informasi netralitas ya. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada sini. Ya. Netralitas. Nah, maksudnya netral di sini tidak dibatasi ya. Jadi informasi itu bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu. Jadi tidak dibatasi karena informasi ini isinya adalah berita yang benar, kemudian berita yang baik, kemudian berita yang berpengetahuan ya. Jadi walaupun anak kecil atau remaja, orang tua ataupun siapapun lah ya bisa membaca informasi ini. Dia disebut netralitas ya. Jadi semua kalangan umum apapun bisa menggunakan informasi ini karena tidak ada hal-hal yang ibaratnya mungkin yang berbau-bau pornografi atau hal-hal kriminal gitu ya. Jadi semuanya bisa dipublish secara umum karena memiliki manfaat ya, karena memiliki manfaat dan berguna
untuk penggunanya dan pemiliknya gitu, yang disebut dengan netralitas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu informasi itu lengkap. Jadi informasi harus diberikan secara lengkap. Informasi yang lengkap yaitu disajikan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Ya. Jadi informasi itu harus diberikan secara lengkap. Tidak ada hal-hal yang ibaratnya ditutup-tutupi ya. Jadi jika mendapatkan suatu informasi atau memberikan suatu informasi, kita harus memberikan informasi itu sejujur-jujurnya. Jangan ketika informasi itu ditampilkan atau dipublish ya, ada pihak lain yang ternyata komplain ya dengan informasi tersebut karena ada sesuatu hal yang ditutupin atau tidak disampaikan ke dalam informasi ini secara lengkap ya, seperti itu. Untuk menghindari hal tersebut, makanya informasi itu harus disajikannya dengan lengkap. Kemudian tepat waktu ya, tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Ya, informasi tepat waktu yaitu tersedia saat dibutuhkan informasi yang disediakan terbaru. Nah, jadi maksudnya di sini, maksudnya tepat waktu itu, nah informasi ketika informasi itu lagi hangat-hangatnya atau sekarang lagi booming atau viral ya, menampilkan informasi itu posisinya harus yang seperti itu. Posisi ketika lagi membahas tentang hal-hal tersebut ya, informasi tersebut lagi viral, lagi booming ya. Sehingga apa yang kita beritakan atau apa yang kita informasikan itu pas pada sasarannya. Nah, contohnya nih misalnya informasi yang membahas tentang saat ini lagi ramai-ramainya para enggak anak-anak, pemuda atau ibaratnya orang tua ya, sekarang lagi ramai-ramai membahas tentang cryptocurrency ya, tentang uang digital. Nah, informasi itu jika disajikan pada saat ini tepat dia, karena memang lagi momen-momen membahas masalah tentang cryptocurrency. Tetapi jika informasi itu disajikan 2 tahun yang lalu, mungkin hanya segelintir manusia atau orang aja yang mengetahui masalah tersebut. Jadi dianggapnya apa ya? Apa ya ini ya, ini informasi apa ya, dia nggak paham gitu. Mungkin kalau sekarang lagi viral-viralnya masalah cryptocurrency dan kita sajikan informasi yang berguna kemudian berpengetahuan yang sebenar-benarnya tentang cryptocurrency ke masyarakat umum ya, mungkin informasi ini akan ramai, akan viral, banyak yang membaca gitu. Itu yang disebut dengan tepat waktu ya, posisi atau momennya itu pas gitu. Kemudian informasi yang disajikan terbaru ya. Jadi di sini informasi yang disajikannya terbaru. Jadi bukan informasi yang sudah lama sekali yang dulu-dulu kemudian dibongkar, dikemas, kemudian dimunculkan lagi. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi informasi ini baru ya. Baru ini disebut baru karena mungkin 2 tahun yang lalu itu belum ada gitu. Belum ada, dan dia juga informasi ini mungkin terciptanya pada saat-saat kondisi lagi ramai-ramainya dibicarakan atau lagi viral-viralnya lah ya tentang informasi ini. Jadi informasi itu terbaru, terupdate ya. Kalau kita misalnya membahas masalah cryptocurrency ya pada 5 tahun yang dulu, itu mungkin belum ada ya tentang pembahasan masalah cryptocurrency. Yang ada adalah tentang saham, ya bisnis saham, forex gitu ya. Karena sudah dari zaman dulu sudah ada. Tapi kalau masalah cryptocurrency ini karena bergulirnya waktu ya, jadi semakin canggihnya teknologi sampai akhirnya dibentuklah tentang cryptocurrency atau mata uang digital. Kalau zaman dulu kan nggak ada mata uang digital gitu. Yang ada adalah saat ini. Jadi informasi itu baru disajikannya terbaru. Jadi informasinya didapatnya kondisi yang sekarang ini baru. Itu ya saya rasa mungkin masalah tepat waktu seperti itu. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu dapat dipahami. Ya. Jadi informasi yang disajikan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Nah, yang maksudnya ini dapat dipahami ini mungkin dari kerja, dari tua atau dari pengguna orang awam
dengan penyusunan bahasa atau tata bahasa ya, itu dimengerti. Jadi penulisan tata bahasanya itu umum lah, semua orang paham dan semua orang mengerti ya. Kalau kita misalnya memberikan informasi, kemudian menggunakan tata bahasanya atau penulisannya hal-hal yang ilmiah mungkin beberapa orang aja yang paham ya, yang mengerti dengan tulisan-tulisan yang ilmiah gitu. Jadi di sini dia harus informasi itu harus dipahami oleh para penggunanya gitu. Karena nggak semua orang itu memiliki pemahaman yang sama tentang informasi. Bisa juga si A mengatakan informasi ini begini ceritanya, si B informasi ini begini ceritanya. Karena setiap orang memiliki pemahamannya beda-beda. Jadi informasi ini harus dapat dipahami ya. Jadi kita bagaimana mengemas penulisan informasi ini sedemikian hingga mudah banget dipahami oleh pengguna manapun. Itu yang sebelumnya paham. Oke, selanjutnya informasi dapat diverifikasi ya. Informasi yang disajikan dapat diuji walau dilakukan oleh penguji yang berbeda hasilnya, tapi menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Nah, jadi di sini nih informasi ini dalam proses itu, dalam melakukan proses informasi itu ada yang namanya pengujian ya. Informasi itu pasti diujikan dulu ya. Diujikan dulu bagaimana sih dari pengujian informasi itu, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, dari hasil itu pengguna kan nanti mungkin pengguna A, B, C itu memberikan masukan-masukan yang sebenarnya hasilnya itu tidak jauh beda. Nah, itu adalah informasi yang diverifikasi. Tetapi jika informasi itu ketika kita ujikan dan hasilnya itu berbeda-beda dan bahkan mungkin jauh banget perbedaannya ya. Nah, itu perlu diproses lanjut lagi sehingga bisa menemukan kesimpulan yang hasilnya tidak jauh berbeda dari informasi yang akan disajikan. Ya. Itu adalah informasi yang dapat diverifikasi, maksudnya dapat diujikan. Jadi kalau informasi itu tidak dapat diujikan, sama aja melakukan suatu hal-hal yang ibaratnya sia-sia ya atau percuma ya, karena tidak bisa dilakukan uji coba informasi itu. Dia hanya hayalan lah ya, mungkin contoh informasinya seperti cerita-cerita dongeng itu yang tidak bisa diverifikasi ya. Cerita-cerita dongeng itu informasi yang tidak bisa diverifikasi ya. Kemudian informasi dapat diakses. Nah, informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan dengan format yang dapat digunakan. Nah, maksudnya jadi informasi itu disajikan, ditampilkan dalam bentuk format apapun bisa. Jadi dia tidak khusus ya. Kalau dalam istilah apanya ya? Dalam istilah komputer itu kayak laptop Apple ya. Dia kan menggunakan OS-nya menggunakan Macintosh ya. Jadi dia khusus, dia memiliki hal-hal yang khusus. Nah, contoh lagi HP BlackBerry ya. Dulu juga kan untuk operasi sistemnya dia khusus dari BlackBerry. Dia tidak bisa menerima dari aplikasi yang lain gitu. Jadi BlackBerry dia khusus spesial BlackBerry. Makanya kenapa penjualannya akhirnya tutup ya, karena dia tidak semua bisa fleksibel digunakan. Tapi sekarang dengan adanya sistem Android, makanya handphone itu bisa digunakan, yang penting menggunakan Android. Jadi bisa digunakan oleh semua pengguna. Jadi maksudnya sekarang misalnya software atau aplikasi atau apa ya bisa di-download, bisa dilihat menggunakan alat seperti apapun gitu. Walaupun sebenarnya itu dibatasi ya. Tetap aja sih semua aplikasi atau software-software sekarang ini juga tetap dibatasi, tidak semuanya kita bisa download, tergantung dari kapasitas handphonenya ya. Jumlah kapasitasnya seberapa beratnya gitu. Jadi dapat diakses itu maksudnya dapat digunakan dalam format apapun dia. Nah, jadi informasi itu bisa kita lihat misalnya melalui WhatsApp, melalui Google, melalui
handphone, apapun dia bisa gitu ya. Jadi dia tidak dibatasi. Oke. Oke, dari sistem informasi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, Ibu menganggap bahwa kalian sudah paham ya dengan materi ini. Kalau misalnya sudah paham, oke, kita break sebentar, kemudian nanti akan Ibu beri tugas ya. Ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Oke, baik. Break sebentar ya. Kemudian nanti akan Ibu beri tugas. Sambil apa? Sambil menunggu, kalian bisa download TPT di e-learning ya. Kalian masuk ke e-learning, kemudian download filenya. Baik, Bu.
Oke, halo. Halo. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Tugas untuk materi hari ini ya. Oke, seperti ini. Tampak tugasnya. Iya, tampak, Bu. Oke, silakan boleh ditulis, boleh difoto ya. Nah, silakan kalian tulis ya tugasnya.
Tampakkan tugasnya. Halo, Iya, Ibu. tampak tugasnya? Iya, Kelihatan, Bu. Bu. Tampak, Bu. Iya Bu, udah Bu. Udah selesai. Ya Bu, udah Bu. Iya, udah, Bu. Oke, kalau Sudah sudah difoto Bu. selesai, Ibu absen ya. Baik, Ibu. Oke, baik Ibu absen ya. Oke, Aulia Puspanabila ada? Izin Bu, saudaranya lagi ada yang sakit. Izin. Kemudian Firly Adinda Putri Azahra. Hadir, Ibu. Oke. Intan Ratnasari. Hadir, Bu. Kamalia Mardiah. Hadir, Bu. Muhammad Fahmi. Hadir Bu. Kemudian Muhammad Raihan Julfikar. Hadir Bu. Novita Sari. Hadir, Bu. Wulandari. Nggak hadir ya? Enggak, Bu, nggak hadir. Oke, nggak hadir. Kemudian teknik informatika. Kemudian yang jurusan
Teknik informatika ya Ahmad Baharun Nur. Hadir, Bu. Oke, hadir. Muhammad Gazia. Muhammad Gajia. Enggak hadir ya? Nana Irmanto. Muhammad Gaji ada nggak? Enggak ada, Bu. Suara kecil banget. Ada ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Nana Irmanto? Ada, Bu. Ada. Nurlela Hidayati? Izin, Bu, izin. Ada? Izin, Bu, izin. Suaranya nggak kedengeran? Izin Bu katanya. Izin. Nah, Ronaldo Immanuel Jelira? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Oke. Nggak ada keterangan. Oke, baiklah ya. Oke, baiklah. Dari materi ini tidak ada yang mau bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu tutup ya. Iya Bu. Oke, baiklah ya. Baiklah Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu.